Selamat datang di channel PNS Indonesia, channel berita yang akan memberikan informasi seputar PNS, tenaga kontrak dan honorer di Indonesia. Selamat datang kembali sahabat PNS Indonesia, ada kabar baik menjelang Idul Fitri ini buat para PNS dan pensiunan di Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan kado manis bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Sebelum kita ke topik bahasan selanjutnya, silakan tekan tombol subscribe guna membantu channel ini agar dapat memberikan berita yang baik dan aktual untuk Anda. Pada tahun ini, pegawai negeri sipil PNS bisa tersenyum lebar lantaran mendapat angin segar dari pemerintah. Pemerintah sudah memastikan akan memberikan tunjangan hari raya THR utuh tanpa potongan, yang akan dibayarkan dalam waktu dekat ini. Selain itu masih ada rencana perubahan komponen gaji PNS, serta pensiunan PNS. Pemerintah memang akan merombak sistem dana pensiun, DAPEN, para abdi negara dari skema Pay As You Go menjadi fully funded. Ada beberapa hal mengenai tambahan penghasilan dan kesejahteraan para ASN dan pensiunan yang segera terlaksana. Ada 4 komponen yang direncanakan pemerintah, guna meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan para abdi negara. 1. Tambahan tunjangan. Setidaknya ada 4 jabatan fungsional PNS yang mendapatkan tambahan tunjangan, yaitu Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis Perbendaharaan Negara, dan Pranata Keuangan APBN. Ada 3 jabatan fungsional yang mendapat tunjangan, yakni Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia sebesar Rp960.000 dan kedua, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir Rp540.000. Lalu ketiga Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil Rp360.000. Lalu ada Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya Rp1.380.000. Kemudian, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda Rp1.100.000, dan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama Rp540.000. Ada juga 4 jenjang jabatan fungsional keahlian. 1. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama Rp2.025.000. 2. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya Rp1.380.000. 3. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Rp1.100.000. 4. Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama Rp540.000. Lalu ada 3 jenjang jabatan fungsional keterampilan yakni, Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia Rp960.000. Kemudian, Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir Rp540.000. Serta, Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil Rp360.000. 2. Gaji ke-13 dan THR. Tahun ini, pemerintah memastikan gaji termasuk gaji ke-13 dan THR diberikan utuh meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Di saat gaji dan pendapatan sejumlah pekerjaan terdampak corona, hal tersebut tidak berlaku bagi PNS. Hal ini sudah dikonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Total THR ada Rp30,6 triliun yang akan diberikan kepada PNS, TNI, Polri serta pensiunan. THR akan dibayarkan pada H-10 sampai H-5 sebelum Idul Fitri. Pembayaran THR tahun ini dibayar penuh tanpa potongan sepeser pun, tambah Sri Mulyani. 3. Komponen gaji dirombak. Tak ada kenaikan gaji tahun ini akan tetapi pemerintah berencana merombak komponen gaji. Hal itu saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Lembaga KL terkait, melalui Koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. 4. Uang pensiun. Saat ini menunggu penyelesaian pembahasan PP. Perubahan skema saat ini Pay As You Go menjadi fully funded. Perubahan skema pensiunan, dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiun yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Skema saat ini adalah Pay As You Go. Pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji, sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus jumlahnya tidak mencukupi. Sedangkan, fully funded uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar. Sebab, iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP, yang jumlahnya lebih besar, sehingga uang pensiunan yang diterima jumlahnya lebih besar dari saat ini.
Sahabat PNS Indonesia, pemerintah memang belum bisa mewujudkan poin ketiga dan keempat dalam waktu dekat ini. Hal ini terkendala karena keuangan negara sangat terbebani karena pandemi. Terlalu banyak bantuan yang disalurkan pemerintah sehingga beberapa kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN belum bisa diwujudkan. Kita terus berharap agar pandemi segera teratasi agar program peningkatan kesejahteraan para ASN dan pensiunan segera diwujudkan. Demikian sahabat PNS, semoga saja jelang Lebaran THR dan tukin segera dicairkan untuk para PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Semoga kabar menyenangkan ini segera terwujud ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.